Kegagalan. Manusia mana kiranya yang tidak pernah mencicipi salah satu bumbu kehidupan ini? Saya pikir setiap manusia yang hidup di dunia ini dan memiliki daya pikir, memiliki kesadaran berpikir, pasti dia pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tapi jikalau di antara teman-teman sekalian ada yang belum pernah mengalami kegagalan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa aja yang tidak pernah mengalami kegagalan. Tapi menurut keyakinan saya, setiap orang yang hidup dan juga memiliki kemampuan berpikir, memiliki kesadaran berpikir, maka dia pernah gagal. Terlepas seberapa besar dampak yang dihasilkan, seberapa besar resiko yang dihasilkan dari kegagalan tersebut. Tapi saya yakin semuanya pasti pernah. Entah itu kegagalan dalam karir, dalam pekerjaan, dalam menjalin hubungan, dalam mencapai target-target tertentu, dan lain sebagainya. Saya yakin setiap orang pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kendati sudah menjadi hal yang umum dialami oleh setiap manusia, namun tak jarang kegagalan ini memberikan dampak yang serius bagi yang mengalaminya atau yang mengalami kegagalan. Dalam beberapa kasus, kegagalan membawa seorang ke dalam pilihan untuk bunuh diri sebagai jalan keluarnya. Jadi benarkah jika kegagalan itu adalah suatu penyakit, salah satu penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fana Amerta, dan pada video kali ini kita berada pada segmen solusi. Ya, di hari kemenangan ini, dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan ini saya ingin membicarakan tentang kegagalan. Kegagalan, ya teman-teman tidak salah dengar. Di hari kemenangan, dalam suasana kemenangan, saya akan membicarakan tentang kegagalan. Nah, namun sebelum memasuki pembahasan atau opini tentang kegagalan, saya pribadi atas nama Fana Amerta, karena masih suasananya Hari Raya Idul Fitri, jadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah yang pernah saya lakukan kepada siapapun teman-teman saya, rekan-rekan saya yang pernah saya jumpai maupun yang tidak pernah saya jumpai, mungkin perjumpaannya secara online melalui video. Ya, jika saya memiliki salah-salah dalam konten yang saya miliki, salah ucap, salah tindakan dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, membicarakan tentang kegagalan. Benarkah jika kegagalan adalah salah satu penyakit yang berbahaya yang dapat mematikan manusia, menghilangkan nyawa manusia? Nah, sebelum kita memasuki ke sana, mari kita coba definisikan terlebih dahulu apa itu yang namanya kegagalan. Nah, kita definisikan terlebih dahulu. Jikalau kita meninjau definisi kegagalan dari salah satu budayawan, yaitu Mbah Sujiwo Tejo, maka kalau tidak salah redaksi, beliau pernah mengatakan bahwa kegagalan adalah cara manusia menamai hasil yang sesuai dengan kehendaknya, namun tidak sesuai dengan kehendaknya. Kurang lebih demikian kata-katanya. Kurang lebih. Kalau ada kurangnya ya mohon maaf. Kalau diterjemahkan mungkin seperti ini bahasanya. Jadi kegagalan adalah cara kita menamai, cara manusia menamai hasil yang sesuai dengan kehendak Tuhannya, namun tidak sesuai dengan kehendak manusia, tidak sesuai dengan kehendak kita. Itulah yang namanya kegagalan. Kita menilai suatu hasil yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita menamainya hal tersebut sebagai kegagalan, menurut Mbah Tejo. Nah, jikalau kita menganut pengertian kegagalan atau definisi kegagalan seperti yang dikatakan Mbah Tejo, maka seharusnya kegagalan bukanlah hal yang mematikan, bukanlah hal yang bukanlah penyakit yang berbahaya yang dapat menyebabkan kematian bagi manusia.
Setidaknya begitulah bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan dan bertawakal kepada Tuhan. Bagi saya sendiri, kegagalan bukanlah hal yang mengerikan. Bagi saya seperti itu. Saya selalu berusaha untuk menganggap kegagalan sebagai suatu hal yang tidak mengerikan, selama itu masih memberikan saya kesempatan untuk hidup. Jadi seberapa besar pun kegagalan yang saya alami, selama saya masih hidup, maka itu bukanlah hal yang mengerikan. Mengapa demikian? Karena bagi saya, selama kegagalan itu tidak merenggut nyawa saya, dan kegagalan itu masih memberikan saya kehidupan, maka saya masih memiliki kesempatan untuk kembali mencoba, untuk kembali berusaha terhadap kegagalan yang saya alami. Kalaupun saya benar-benar gagal total dalam satu hal itu, maka yang harus kita ingat adalah bahwa dunia ini bukan tentang satu hal itu. Bukan tentang satu hal itu, Pak. Yang saya yakini seperti itu, Pak. Jadi seandainya saya gagal dalam satu hal, gagal total, nggak bisa diharapkan lagi. Kita harus ingat bahwa dunia masih menyediakan banyak hal lagi. Banyak hal lagi yang bisa kita coba, bisa kita usahakan sampai berhasil. Ya, sampai berhasil, Pak. Bukankah itu yang kita cari, Pak? Keberhasilan, bukan kegagalan. Bukankah keberhasilan yang kita harapkan, bukan kegagalan? Dan selama kita masih hidup, bagi saya, kita masih memiliki kesempatan untuk berhasil. Kita masih punya kesempatan untuk mencoba. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Kita masih memiliki kesempatan untuk mencoba hal yang lain jika kita memang gagal total di satu hal. Selanjutnya, jika kita mengharapkan yang namanya keberhasilan, bagaimana kita bisa mendapatkan keberhasilan itu jika dengan 1-2 kegagalan saja kita sudah menyerah? Jika dengan hal-hal sepele saja yang kita harap tidak sesuai keinginan kita udah menyerah. Bagaimana kita bisa mencapai keberhasilan itu? Sedangkan keberhasilan, Pak, kalau katanya orang-orang nih, keberhasilan adalah milik mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Artinya apa? Keberhasilan adalah milik mereka yang melawan kegagalan, Pak. Tetap berusaha meskipun gagal, Pak. Tetap punya motivasi, tetap punya semangat meskipun dalam posisi kegagalan. Tapi mungkin ini suatu hal yang sulit ya, Pak ya. Saya sendiri juga manusia biasa yang pernah mengalami kegagalan, bahkan sering mengalami kegagalan, dan juga tidak jarang juga saya menyerah dalam satu hal. Tapi saya selalu memiliki keyakinan, Pak, bahwa ketika saya gagal di satu hal, ini bukanlah akhir, Pak. Ini bukan akhir. Saya masih punya hal. Dunia masih menyediakan banyak hal lagi yang bisa saya coba, yang bisa saya usahakan sampai berhasil. Ini tidak mudah, tapi ini bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Dan saya memiliki satu keyakinan bahwa satu keberhasilan, sedikit keberhasilan akan mengalahkan, akan mengganti rugi ribuan kegagalan. Satu keberhasilan akan mengganti 1, 2, 3 ratusan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kegagalan. Satu keberhasilan saja, Pak. Sedikit keberhasilan saja akan menutup semua kerugian kegagalan itu. Dan itu harga yang jauh lebih mahal, Pak. Satu keberhasilan jauh lebih mahal daripada ribuan kegagalan. Ambillah contoh. Ini contoh daripada keyakinan saya bahwa sebagian kecil keberhasilan atau 1-2 keberhasilan akan menutup ribuan kerugian yang dihasilkan oleh kegagalan. Ambillah contoh. Ada sebuah kisah seorang bernama Berggruen, kalau nggak salah, saya kurang bisa melafatkan, tapi kalau saya membacanya Berggruen dalam buku Psychology of Money karya Morgan Housel. Jadi pada tahun 2000 Berggruen itu menjual sebagian koleksi lukisannya, sebagian lukisan Picasso, sebagian lukisan Breguet, sebagian lukisan Klee, sebagian lukisan Matisse, saya nggak tahu pelafatannya, dijual. Jadi Berggruen menjual beberapa lukisan Picasso dan sebagainya itu tadi ke pemerintah Jerman. Dia menjual sebagian ke pemerintah Jerman
dengan harga di atas 100 juta euro. Itu sangat murah. Bagi pemerintah Jerman itu sangat murah. Bahkan pemerintah Jerman itu menganggap apa yang dilakukan oleh Berggruen itu sebagai suatu hibah gitu. Mengapa demikian? Karena sebagian lukisan yang dijual oleh Berggruen itu tadi di pasaran swasta, harganya di pasaran swasta itu mencapai 1 miliar US dollar. Bayangkan, 1 miliar US dollar. Nah, boleh jadi Berggruen memiliki ribuan koleksi lukisan. Dia memiliki ratusan ribu koleksi lukisan. Tapi di antara ribuan itu, di antara ratusan ribu itu, 99% memiliki harga yang rendah. 99% dari ribuan atau mungkin ratusan ribu lukisan yang dimiliki, koleksi lukisan yang dimiliki oleh Berggruen itu memiliki harga yang rendah, Pak, di pasar. Tapi semua itu menjadi tidak berarti, Pak, jika 1% dari koleksi lukisan Berggruen itu adalah lukisan-lukisan Picasso, Pak. Lukisan-lukisan yang memiliki harga selangit. Jadi 99% harga rendah ini nggak berarti sama sekali jika yang 1% itu adalah suatu keberhasilan. Jika yang 1% itu adalah sebuah lukisan, koleksi lukisan yang memiliki harga yang mahal. 99 kerugian akan hilang seketika, akan tertutup kerugiannya oleh 1% lukisan Picasso. Jadi mungkin boleh jadi 99 usaha kita akan mengalami kegagalan. Tapi semua itu tidak akan memiliki arti jika 1% dari usaha kita mencapai keberhasilan. Dan 1% itu bisa menutup 99% kerugian yang dihasilkan oleh kegagalan itu. Itu yang saya yakini, Pak. Jadi keberhasilan itu meskipun sedikit, tapi dia memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang namanya kegagalan. Ambillah satu kisah contoh lagi yang dialami oleh ini cukup menarik juga, Walt Disney. Siapa yang tidak tahu Walt Disney? Seorang produsen film dari Amerika kalau tidak salah. Dan kita seringkali menikmati karya-karyanya Disney, Pak. Mungkin tanpa kita sadari. Kalau kita pernah kecil, kita pasti pernah menikmati karya-karyanya Disney, Pak. Contoh saja Toy Story, Cars, The Incredible, The Beauty and the Beast, kemudian ada lagi Aladdin, ada lagi The Lion King, dan lain sebagainya. Banyak. Walt Disney, studio pertamanya itu bangkrut, Pak. Film-filmnya yang memiliki biaya produksi tinggi, memiliki pendanaan yang mahal, dengan syarat-syarat berat, dia bangkrut, Pak, studio pertamanya. Pada pertengahan 1930, kalau tidak salah, Disney telah memproduksi 400 lebih film kartun. Sebagian besar film pendek, sebagian besar film-filmnya disukai penonton, tapi sebagian besar film-filmnya itu mengalami kerugian, Pak. Namun satu film yang berjudul Snow White and the Seven Dwarfs, kalau nggak salah referensinya seperti itu, kalau salah tolong dibenarkan. Di Snow White and the Seven Dwarfs itu merubah semuanya, Pak. Satu judul film itu merubah semuanya. Pendapatan 8 juta US dollar yang didapatkan dari penjualan film Snow White dalam 6 bulan pertamanya itu sudah menutup semua kerugian yang dialami oleh Walt Disney. Keuntungannya jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada apapun yang pernah diperoleh oleh Walt Disney sebelum-sebelumnya. Dari satu judul film itu. Semua hutang dilunasi, dari penghasilan satu judul film itu, semua hutang dilunasi, pegawai-pegawai diberikan bonus, pegawai-pegawai penting agar tidak pergi diberikan bonus, perusahaan membeli studio baru, kalau nggak salah di Burbank, dan sampai sekarang studionya masih ada, Pak. Itu hanya karena satu film. Padahal sebelum-sebelumnya Disney sudah memproduksi banyak sekali film, tapi mengalami banyak kerugian, dan endingnya mereka tidak menyerah, dia tidak menyerah, sehingga lahirlah satu film yang meledak
yang bisa menutup semua kerugian yang dihasilkan dari film-film produksi film-film sebelumnya. Dan pada tahun 1937, antara 1937 sampai 1938, Disney itu telah memproduksi film sepanjang ratusan jam. Sampai pada tahun 1937-1938, Disney sudah memproduksi film ratusan jam. Tapi dalam hal bisnis, hanya 83 Snow White yang penting. Bayangkan, di antara ratusan jam film yang diproduksi, dalam bisnis hanya 83 menit yang menjadi penting. Lagi-lagi cerita ini menambah keyakinan saya bahwa keberhasilan itu memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan kegagalan. Sedikit keberhasilan memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan ribuan kegagalan. Ya, dan dari kisah itu bisa kita ambil juga bahwa kita jangan pernah menyerah jika kita menginginkan yang namanya keberhasilan. Selama kita yakin dengan apa yang kita lakukan, kita mencintai dengan apa yang kita usahakan, kita pasti akan meraih yang namanya keberhasilan itu. Dan kita hanya butuh satu ledakan keberhasilan yang mampu menutup ribuan kegagalan. Hujan di bulan Juni. Siapa yang tidak tahu puisi dari Mbah Eyang Sapardi? Hujan di bulan Juni. Puisi dari Eyang Sapardi. Mungkin saya tidak akan pernah membaca karya-karyanya Eyang Sapardi, atau bahkan mungkin saya tidak mengenal yang namanya Eyang Sapardi, Pak, jika saya tidak mengetahui yang namanya Hujan di bulan Juni. Jika puisi Hujan di bulan Juni tidak meledak, satu puisi yang kemudian berkembang menjadi novel trilogi, diterjemahkan ke bahasa Inggris, Jepang, Arab, dan juga Mandarin, bahkan menjadi film juga. Satu puisi, Pak. Satu antologi puisi, Pak. Dan gara-gara satu puisi itu, saya jadi mengenal Eyang Sapardi. Saya jadi membaca puisi-puisi Eyang Sapardi yang lain, yang bahkan mungkin tanpa satu puisi Hujan di bulan Juni, saya tidak akan pernah membacanya. Bahkan saya tidak akan pernah mengenal Eyang Sapardi. Satu puisi, hanya karena satu puisi, Pak. Dan itu menjadi bukti bahwasanya lagi-lagi kita hanya butuh satu ledakan kecil keberhasilan untuk menutup semua kerugian dihasilkan oleh kegagalan, Pak. Bagaimana dengan komentar kalian? Ataukah kalian punya prinsip-prinsip tersendiri untuk melawan yang namanya kegagalan? Saya tidak tahu. Jika kalian mau berbagi, silahkan tulis saja di kolom komentar. Lawan dari keberhasilan bukanlah kegagalan, tapi menyerah terhadap keadaan dan menganggap itu sebagai akhir dari sebuah perjuangan. Saya Fana Amarta, sampai jumpa pada video selanjutnya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.